Teman-teman perhatikan baik-baik. Ini ada lubangnya, ada lengkungannya di sini, guys. Sementara kalau milik komputer ini nggak ada lengkungan di sebelah sini. Hai, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Guys, tonton video ini sampai dengan akhir. Kita akan mengetahui manakah ijazah palsu antara miliknya Pak Jokowi atau Rismon Sianipar yang selama ini menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ikuti pelan-pelan, jadi nggak perlu kemudian buru-buru. Anda bisa sambil ngopi, Anda bisa sambil santai, dan tentu saya ucapin terima kasih karena Anda sudah berselancar di video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung di channel saya mau informasikan bahwa video-video saya itu membahas soal isu-isu politik nasional. Belakangan memang kita sedang diramaikan dengan isu ijazah palsu, ya, ijazah palsunya Pak Jokowi sekaligus ijazah palsunya Rismon Sianipar yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Oke, masih dalam tanda kutip ya. Tapi dengan video ini barangkali teman-teman akhirnya bisa menentukan, oh iya, berarti ijazahnya siapakah yang asli dan ijazah siapakah yang palsu. Oke, tanpa berlama-lama aku akan ajak ke teman-teman ke slide yang sudah saya susun. Tapi sekali lagi kita akan berpikir secara rasional dan mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa ikut berkontribusi untuk menilai dari apa yang saya sajikan. Anda bisa tulis di kolom komentar. By the way, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Gratis semua. Oke. Langsung saja ya guys, kita lihat di manakah letak-letak perbedaan mendasar dari ijazahnya Pak Jokowi dan juga ijazahnya Rismon, sehingga kemudian kita bisa menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Anda yang menentukan ya, bukan saya. Kalau saya sih sudah tahu mana yang asli, mana yang palsu. Oke guys, langsung saja kita lihat ini, kita cek faktanya ya. Pertama kita ke sini. Oke, ini bisa kebaca nggak ya buat teman-teman? Mudah-mudahan bisa terbaca. Jadi ini saya perbaiki lagi karena ternyata tampilannya nggak maksimal di layar. Oke, nah sini. Oke guys ya, mulai bisa terlihat dengan rapi ya. Oke, nah ini ijazah Jokowi diakui oleh Universitas Gajah Mada sebagai kampus di mana ia studi. Nah itu. Nah ini teman-teman bisa cek di website Universitas Gajah Mada tentang klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. Ya, di sini ditulis bahwa tuduhan itu tidak benar, bla bla bla. Intinya kampus di mana Pak Jokowi kuliah atau menamatkan studinya dan mendapatkan ijazah itu mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli ya. Memang di sini nggak ditulis, tapi ya kita tahu lah berita-berita umum semua memastikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Bagaimana dengan ijazahnya Rismon? Oke. Ijazah Rismon tak diakui kampusnya Yamaguchi. Nah, ini gimana coba? Ada satu kampus yang tidak mengakui bahwa ada mahasiswanya di situ, lulusan di situ. Itu gimana? Padahal ini orang mengakui kemana-mana bahwa dia lulusan Yamaguchi S2 dan juga S3. Nah ini ada salah satu media yang mengatakan bahwa fakta mengejutkan terungkap Universitas Yamaguchi Jepang tak pernah terbitkan ijazah S2 dan S3 Rismon Sianipar. Nah itu gimana coba? Dan ini memang di-share juga oleh Bang Joshua ketika dia email ya, dia membuat email ke kantor atau office-nya Yamaguchi ya. Ini potongan email guys. Teman-teman bisa lihat, aku share ke teman-temannya. Jadi ini adalah potongan email ya, mungkin tidak sempurna di teman-teman situ. Nah ini potongan email, ini bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ada konfirmasi bahwa yang namanya Rismon itu nampaknya tidak ada dokumen S2 S3 ya, lulusan Yamaguchi. Nah ini dari sini saja sudah kita tahu bahwa ijazah miliknya Rismon nampaknya itu palsu atau apa, itu urusan kalian. Tapi yang jelas ini ada email resmi, teman-teman bisa cek di
Facebooknya Bang Joshua, dan juga ini sudah beredar di mana-mana bagaimana kemudian Bang Joshua men-screenshot hasil email teman-teman digital forensik dari Indonesia ke pihak Yamaguchi Jepang. Nah, Yamaguchi Jepang itu kemudian menjawab bahwa tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut. Di antaranya adalah ijazah dan juga beberapa dokumen. Ya, ini ya. Jadi perbedaannya dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi kemudian ijazahnya diakui oleh kampusnya, sementara ijazahnya Bang Rismond itu tidak diakui oleh kampusnya, yaitu Yamaguchi Jepang, S2 dan S3. Sementara Rismond kesana kemari mengakunya bahwa ijazahnya itu asli dan juga dia lulusan Jepang, S2 dan S3. Dan S2-nya 2006, S3-nya 2008 kalau nggak salah ya. Itu dia share di apa istilahnya, dia share di dia punya kurikulum vitae di Universitas Mataram. Teman-teman bisa cek. Oke, next ke Pak Jokowi lagi. Ijazah Jokowi identik dengan ijazah rekan-rekannya. Nah, ini terlihat sekali guys ya. Jadi memang ijazahnya Pak Jokowi itu terlihat sangat cocok. Macam ini ijazahnya Pak Andi ya. Ini dengan ijazahnya Pak Jokowi, dan ini teman-temannya semua ini. Semua identik guys, kan gitu. Ini harus kita tegaskan ke teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat, oh Pak Jokowi sama loh ijazahnya Pak Jokowi dengan teman-temannya gitu kan. Belum yang kalau kalian lihat ini video pertemuan seluruh teman-temannya Pak Jokowi yang lulusan UGM, terutama Fakultas Kehutanan, ini menegaskan bahwa sama kok ijazahnya kan. Bahkan mereka rame-rame syuting. Ini yang dituduh oleh Roy Suryo dan Rismond Sianipar, ini ijazah reproduksi massal. Hanya untuk membenarkan bahwa Pak Jokowi lulus di UGM supaya teman-temannya perlihatkan dan seolah-olah seakan-akan kan begitu. Ini kan tuduhan jahat ini menurutku, tapi sudah nggak apa-apa. Nah, bagaimana dengan ijazahnya Rismond Sianipar? Nah, ijazahnya Rismond Sianipar tak sama dengan ijazah alumni Yamaguchi. Nah, ini Yamaguchi ini alumni warna kuning, sementara dia warna putih, ya kan guys? Bisa kita lihat dengan jelas. Kalau dia bilang, oh ini kan fotokopi. Kalau ini fotokopi, seharusnya tanda tangannya juga hitam. Ya, capnya ini cap hitam. Berarti di fotokopi juga. Kalau ini cap basah, wah perlu dicurigai guys. Kan gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini yang Yamaguchi punya ya. Nah, gitu. Yang Yamaguchi punya ini seperti ini. Nah, ini yang alumni Yamaguchi juga. Warna kuning guys. Dan ada dua dia, yang kanji dan juga yang bahasa Inggris. Nah, Rismond ini dua, tapi yang satu ini mungkin S2, yang satu S3 ya. Kenapa saya bilang S2 dan satu S3? Karena persoalannya nomor di sini. Nomor ijazah yang ini dengan nomor ijazah yang ini berbeda. Yang satu 460 kalau nggak salah, yang satu 987 ya. Ini agak kecil jadi nggak terlihat dengan rapi guys. Nah, oke. Nah, sementara ijazah di sini tertulis 2006 ya. Kalau kita lihat bahasa, saya sudah share di video berikutnya. Di sini juga 2006. Seharusnya kalau ini S3 ini S2, maka ini 2008 ini 2006. Atau ini yang 2008 ini yang 2006 kan gitu. Tapi dua-dua 2006 guys. Dan rektornya masih sama. Padahal 2008 rektor itu sudah bukan lagi ini. Rektor ini yang ini, bukan yang ini ya, yang ditandatangani ini. Tapi ini. Jadi sama nggak menurut teman-teman ya? Kalau Pak Jokowi punya kan identik dengan teman-temannya, ya. Tapi kalau ini identiknya di mana, guys? Ini biar orang, maaf, yang rabun saja bisa mengetahui, oh beda ini. Oke guys ya, oke dari sini saja nampaknya terlihat ijazah Pak Rismond ini nggak sesuai gitu. Bagaimana dengan Pak Jokowi lagi? Ijazah Jokowi dicetak percetakan, bukan print dari digital. Nah, ini yang kita harus luruskan guys ya. Karena belakangan kan banyak yang mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu diterbitkan, dicetak oleh komputerisasi. Nah, kemarin aku sudah pernah share ke teman-teman, ada videoku tentang bagaimana kita membaca tulisan ijazah ini, apakah tertulis oleh cetakan print ya. Itu sudah dicoba, huruf H dan huruf A-nya ini nggak matching gitu ya. Saya sudah pernah perlihatkan ke teman-teman di video saya kemarin. Nah, sekarang nggak usah yang A dan H. Sekarang kita uji yang J ya. Oke, coba kita uji yang J ini.
Kita cek ini ijazahnya Pak Jokowi yang J ya. Ini huruf J ini memang ini Times New Roman, tapi bukan Times New Roman berbasis digital komputer Windows ya. Ini harus kita pahami. Kita akan uji. Coba misalnya ini kita perhatikan huruf J-nya ya. Ini kita copy dan coba kita buka lembaran baru. Kita upload ya. Ini ya guys. Kita lihat teksnya tadi. Nah ini ya. Coba teman-teman perhatikan baik-baik. Ini J-nya tidak seperti J miliknya Times New Roman berbasis komputer Windows terutama ya. Times New Roman sekarang kan Times New Roman semua hampir di setiap aplikasi, termasuk ini di Canva juga ada. Nah kita akan cek. Nah tapi coba kita lihat mana huruf J ya. Kita tulis dulu di sini J. J-nya J besar ini ya. Kita ganti dengan biar teman-teman bisa cek juga. Kita ganti dengan Times New Roman ya, J-nya ini. Nah sekarang Times New Roman ini coba kita cocokkan guys. Coba perhatikan baik-baik di mana letak kesamaannya kalau memang betul-betul miliknya Pak Jokowi. J ini adalah J apa istilahnya ya, J cetakan komputer. Nah cetakan komputer atau Windows terutama waktu itu di era tahun 80-an atau 90-an atau ya tahun 90-an terutama, itu cetakannya berbeda guys. Coba perhatikan baik-baik. Kalau cetakan digital maka sama situasinya, posisinya seperti ini. Tidak ada lengkungan di bagian bawah sekali ini ya. Kita tarik lah ya. Ini kita tarik. Kita ganti warnanya dulu. Ini keren guys, sebagai lucu-lucuan saja, tapi juga penting untuk teman-teman pahami. Coba perhatikan baik-baik ya huruf J ini. Ya kan, ini lurus ya, lurus ini. Lurus. Tapi coba kita ke sebelah yang huruf miliknya Pak Jokowi. Ya. Oh ini nggak lurus guys. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ini ada lubangnya, ada lengkungannya di sini guys. Sementara kalau milik komputer ini nggak ada lengkungan di sebelah sini. Ya kan, beda kan? Nah dari sini saja kita bisa pastikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu bukan di print digital Windows ya, dari komputer. Yang memang di tahun 80-an itu ijazah-ijazah model Pak Jokowi itu dan teman-temannya semua itu menggunakan mesin sistem percetakan offset ke apa istilahnya. Saya kemarin ditelepon salah seorang YouTuber yang kemudian dia sudah lama bekerja di percetakan. Dia bilang ini salah satu perbedaannya adalah termasuk di huruf J. Kan waktu saya jelaskan soal huruf istilahnya itu ya, huruf A dan H ya. Dia menyatakan selain A dan H yang tidak matching, kalau kita lihat di Corel Draw ya sebenarnya huruf J juga nggak matching, nggak sama antara J Times New Roman berbasis digital dengan Times New Roman yang berbasis istilahnya itu percetakan ya, dicetak dalam bentuk offset printing lah istilahnya seperti itu. Dan itu sudah lama, sejak tahun 80-an sudah ada. Itu salah seorang teman dari Jogja ke dari mana beliau kemarin nelpon. Dia sampaikan, Bang Bil, bukan cuma tulisan ijazah itu bukan cuma di A dan H. Perhatikan karakter huruf J. Ya, huruf J yang diperlihatkan, yang kita lihat itu beda antara miliknya Times New Roman yang berbasis komputer dengan Times New Roman yang tertera dalam ijazahnya Pak Jokowi. Karena memang ijazahnya Pak Jokowi itu bukan Times New Roman berbasis digital di era 90-an, tapi dia adalah Times New Roman yang memang sudah tersusun rapi di percetakan-percetakan yang istilahnya mereka itu berbeda lengkungannya. Nah ini sih kita lihat. Masa Rismon pakar digital forensik tidak mampu mempelajari karakter seperti ini? Semua yang dia cocokkan soal stempel, soal foto Mulyono. Ini orang kebanyakan cocok logi.
ya kan guys. Nah sekarang ya lihat ya, ijazahnya Pak Jokowi itu ternyata kita harus sepakati karena sama juga ya, walaupun mungkin ini yang dianggap yang diupload oleh Dian Sandi ya. Dian Sandi sudah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi apa yang diupload oleh Dian Sandi itu ya katanya Jokowi, ya sudah itu ijazah asli. Yang dibilang palsu sama Rismon ya kan, nggak apa-apa, biarin aja. Oke, nah sekarang bagaimana dengan Rismon? Kalau ijazahnya Pak Jokowi dicetak percetakan, bukan print dari digital. Nah, Rismon bagaimana? Wah, kalau ini mah parah mah. Ijazah Rismon terlihat fotokopi atau kertas HVS biasa. Ayo, bagaimana ini guys? Ya kan? Coba perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Ini ijazahnya Rismon terlihat fotokopi atau kertas HVS biasa. Dan ini pastinya dicetak lewat print ya, print. Ya ini memang di eranya sudah di 2006. Cuma maksudnya masa sekelas lembaran kertas ijazah cuma HVS model begini, miskin banget kayaknya Yamaguchi itu ya guys. Nggak nyesel kalian kuliah di Yamaguchi kalau kemudian cuma begini ijazahnya, mahal-mahal bayar, syukur-syukur dapat beasiswa. Sudah berpisah dengan keluarga tapi dapat ijazahnya model kayak bungkusan korek, ini bungkusan makanan kadang-kadang begini. Kalau di UMKM kadang-kadang kertas-kertas HVS begini jadi bungkusan-bungkusan pentolan, kadang-kadang seperti itu ya kan. Nah, silakan teman-teman teliti dan nilai sendiri. Selanjutnya apalagi yang menjadi perbedaan? Ijazahnya Pak Jokowi ya, ijazahnya Pak Jokowi itu dibenarkan oleh KPU Solo, KPU DKI Jakarta dan KPU RI ya. Ex ketua KPU bilang ijazah Jokowi itu sudah diverifikasi. Ya, dari sini berarti jelas lah bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah yang sebagaimana perlu dipahami sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin sekelas lembaga penyelenggara pemilu mau mengatakan palsu, walaupun memang mereka tidak punya nomenklatur untuk mengecek keaslian dalam bentuk kertas, meraba, itu bukan urusannya KPU. Tapi kan legitimasi di sebuah lembaga negara itu sudah membenarkan bahwa ini ijazah terverifikasi, ya kan? Nah, bagaimana dengan Rismon? Ya, kalau Rismon jelas lah. Kalau Rismon, ijazah Rismon belum pernah diverifikasi KPU. Kenapa? Karena memang tidak pernah nyalon ya, Bang Rismon. Coba nyalon nanti ya, Bang Rismon ya, nyalon apa gitu, nyalon pasca atau nyalon sablon kah, nyalon apa. Intinya ikut di kontestasi pilkada atau pemilu, nanti akan diverifikasi itu oleh KPU ataupun Bawaslu. Mereka akan datang ke Yamaguchi. Pasti tidak lolos itu verifikasi. Nah, kalau tidak lolos verifikasi berarti ada pemalsuan dokumen. Kalau memang tidak lolos, ya mudah-mudahan lolos. Siapa tahu KPU datang ke Yamaguchi, memang Yamaguchi simpan. Tapi mau dibilang simpan bagaimana? Wong tadi aja Yamaguchi sudah email tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen tersebut. Ayo, gimana coba? Ya sudah. Oke. Bagaimana lagi dengan Pak Jokowi? Ijazah Jokowi dinyatakan identik oleh Bareskrim Polri. Ya, ini yang viral sebelumnya ya. Kita tahu bersama bahwa ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan asli. Penyelidikan sudah profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau misalnya masih Rismon dan kawan-kawan, kita tuntut, silakan ya. Polisi bisa mempertanggungjawabkan semua itu guys ya. Kita tunggu aja kalau memang mereka mau melapor ke siapa. Katanya ke dunia internasional. Oke. Bagaimana dengan Rismon? Ya, dengan Rismon ijazahnya tak pernah diuji di Bareskrim Polri, terutama di laboratorium forensiknya. Jadi bagaimana mau bisa tentukan asli atau palsu? Ya, tidak pernah diuji. Kan gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan ijazahnya Pak Jokowi juga? Hampir 70% ya percaya ijazah Jokowi asli. Survei indikator 69,7% warga tak percaya ijazah Jokowi palsu. Artinya hampir 70% warga ya, tulis dong di sini. Warga percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, dan ini survei indikator guys ya. Kan gitu. Bagaimana dengan Rismon? Ya karena belum disurvei, maka kita kebetulan ada survei guys. Nah, 90% lebih ini rakyat tak percaya ijazah Rismon itu
asli. Nah, ini manakah ijazah Yamaguchi Jepang yang asli? Ijazah miliknya Richmond Sianipar cuma 8%. Ijazah yang tak diketahui pemiliknya 92% ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, aku perlihatkan. Kayaknya teman-teman nggak bisa cek ini kalau begini layarnya. Jadi saya perlihatkan sebentar. Ya. Nah, itu ya. 92% rakyat tak percaya ijazah Richmond. Kenapa? Karena ketika dibandingkan antara ijazah yang tidak diketahui dari Yamaguchi ini, tidak tahu siapa pemiliknya, dengan Richmond yang tampilkan, ya kepercayaannya cuma 8% milik Richmond, sementara ini 90%. Artinya rakyat 90% tidak percaya ijazahnya Richmond Sianipar. Dari sini guys, menurut kalian bagaimana? Jadi mana yang asli, mana yang palsu? Aduh, bagaimana menurut kalian? Kalau kalian kurang berkenan dan tidak sepakat, tulis di kolom komentar guys ya. Atau mungkin kalian bisa membuat semacam perbandingan apalagi, apa yang membedakan ijazahnya Pak Jokowi dengan Richmond Sianipar ya. Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan by the way guys, jangan lupa like, comment, and subscribe terus. Dukung channel saya terus berkembang dan share video-video saya supaya kita juga imbangi ini cara-cara berpikir kelompok-kelompok yang bikin gaduh hanya karena masalah ijazah. Negeri ini kayak mau dihancur-hancurin dah ya. Ini memang misi-misi politik yang luar biasa untuk merusak tatanan kehidupan berdemokrasi kita. Saya Bang Bill, kita berjumpa di video berikutnya. Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz